setelah Ustadz Sani dan Ustadz Afandi membombardir Ustadz Zainal Abidin dengan bantahan yang sangat tidak bisa dibantah. Para pengekor atau pembela Zainal Abidin seketika dibuat meradang kelojotan. Sebab mereka sebenarnya tahu sampai di mana kemampuan yang dimiliki oleh kedua santri Aswaja tersebut. Mungkin mereka berpikir 10 kali untuk menghadapkan Zainal Abidin dengan dua santri Aswaja tersebut. Karena pasti junjungan mereka bakal terkapar dan malu jika dihadapkan dengan dalil dan argumen yang dibawa oleh kedua santri Aswaja tersebut. Akhirnya, datanglah seorang pembela kesalahan dan kedustaan yang bernama Malik Al-Atsari ini. Malik ini membuat video di depan Ka'bah yang mulia saat umroh. Inilah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Sedikit saya akan menanggapi postingan video terbaru Ustadz Zainal Abidin berkaitan dengan kritikan Sange Uye, siapa namanya? Saya lupa. Sange Uye, siapa namanya? Saya lupa namanya. Coba didengerin baik-baik. Sange Uye, Sange Uye, Sange Uye. Coba didengerin baik-baik. Sange Uye, siapa namanya? Saya lupa namanya. Apakah ini akhlak sunnah? Si Uye, si Uye, si Uye. Coba didengerin baik-baik. Si Uye yang membahas tentang imsak, dan potongan video Uye pun kemudian ditanggapi Ustadz Zainal Abidin yang kemudian memberikan penjelasan yang Masya Allah sebenarnya luar biasa, sebenarnya sudah cukup. Luar biasa itu kan pendapat kamu, karena level pengetahuanmu jauh di bawah Zainal Abidin. Ya pantas saja anggapanmu luar biasa. Namun bagi santri Aswaja, khususnya Ustadz Sani dan Ustadz Afandi, Zainal Abidin telah berdusta atas nama Ibnu Hajar terkait hukum imsak. Imsak dan seterusnya. Namun saya ingin menanggapi ada beberapa poin. Yang pertama, menanggapi orang seperti Uye, Afandi dan sebagainya, orang-orang seperti ini. Minta maaf, jelas ini bukan sebuah kebaikan atau sebuah keuntungan, atau misalnya kan kita melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah amalan, kita kan mencari kebaikan atau keuntungan. Namun memang ada orang yang tidak pantas untuk kita tanggapi, tidak pantas kita kemudian untuk membalasnya, apalagi berdebat dengan mereka. Luar biasa itu kan pendapat kamu, karena level pengetahuanmu jauh di bawah Zainal Abidin. Ya pantas saja anggapanmu luar biasa. Namun bagi santri Aswaja, khususnya Ustadz Sani dan Ustadz Afandi, Zainal Abidin telah berdusta atas nama Ibnu Hajar terkait hukum imsak. Tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari mereka. Jelas tidak ada keuntungan bagi orang yang membela kebatilan, karena kalau sampai terjadi debat akan terbongkar kedustaan-kedustaannya, sehingga tidak akan mau berdebat dan tidak akan menguntungkan. Toh nantinya sama terulang keadaan ketika Ustaz Firanda begitu pula dengan Ustaz Zainal Abidin yang dahulu berdebat dengan Idrus Ramli, maka tidak ada apa manfaatnya. Loh, kok bisa tahu masa depan? Perkara yang belum terjadi kok sudah dipastikan. Katanya tidak boleh musyrik, pernyataan memastikan yang belum terjadi. Sama saja dengan para peramal yang suka nebak masa depan. Na'udzubillah min zalik. Hanya sekedar mendatangkan masing-masing hujah, mendatangkan dalil, dan nantinya mereka juga kembali kepada habitat mereka sendiri, ngeyel dengan kesyirikan, ngeyel dengan amalan bid'ah, dan mereka tidak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan. Maka sama dengan seperti orang-orang sejenis Afandi, sejenis Uye ini, menanggapi mereka tidak ada keuntungan, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Apa faedahnya? Segala sesuatu itu pasti ada faidahnya, ada hikmahnya. Hanya saja hikmah atau faidahnya, andaikan terjadi debat, maka dapat membongkar kebusukan dan kedustaan dakwah Salafi Wahabi yang kamu ikuti. Jadi, kelompok kalian nggak mau karena takut kalah, begitu kan? Sekte yang suka nuduh-nuduh bid'ah, nuduh-nuduh menyembah kubur, padahal nggak ada buktinya, karena itu hanyalah fitnah yang tak berdasar sama sekali. Toh mereka ini memang sudah kesyirikan, amalan bid'ah, maksiat itu sudah
sudah menjadi darah daging, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Inilah lagi fitnahnya, menuduh kesyirikan, menuduh maksiat, sudah menjadi darah daging. Dari mana ajaran seperti ini? Ajaran memastikan kemaksiatan orang lain, menuduh dosa syirik tanpa dasar yang jelas. Hanya ajaran sekte Wahabilah yang seperti ini. Coba lihat saja, jenggot saja dipotong. Lik Malik malah ngebahas-bahas jenggot yang hukumnya sunnah dan bukan wajib. Ustadz Sani dan Ustadz Afandi sedang membahas masalah imsak. Kenapa malah lari ke jenggot? Emangnya jenggot kamu lebat? Jenggot yang cuman beberapa lembar aja udah terkesan sombong dengan amalan sunnahnya. Kemudian apalagi mewajibkan sarungan, mewajibkan yasinan, tahlilan, kemudian salawatan yang menyimpang. Tidak ada sunnah di dalam diri mereka. Tidak ada pengagungan sunnah di dalam diri mereka. Fitnah lagi, Lik Malik. Memang gak habis-habisnya sekte Wahabi ini memfitnah ajaran NU. Dalam kitab dan ajaran NU mana yang mengatakan mewajibkan tahlilan, yasinan, dan juga sarungan? Kali ini, kamu harus mempertanggungjawabkan omonganmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.